Bapak Saudara, mari kita sama-sama berdoa di hadapannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu ada satu kesempatan di mana kami boleh diundang hadir pada sore ini menghadap Engkau untuk sama-sama beribadah kepada Engkau. Dan Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, maka kami memohon dengan rendah hati, kami memohon bantuan-Mu, kiranya juga Roh Kudus yang tinggal diam di dalam setiap hati dan pikiran kami, boleh memberikan ketenangan dan juga boleh memberikan kami hikmat sehingga kami memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami, apa yang harus kami juga lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada sore ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan pada sore ini diberikan tema More Than a Miracle Worker, atau yang sering disebut sebagai lebih dari sekedar seorang pekerja mujizat. Dan sore ini kita akan sama-sama kembali mengingat siapakah Tuhan di dalam hidup kita dan di manakah kita menempatkan diri kita di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca dari Markus 1 ayat 21 sampai dengan yang ke-28. Markus 1 ayat 21 sampai dengan yang ke-28. Kita akan baca secara bergantian, saya akan baca ayatnya yang ganjil, ayat 21. Bapak Ibu Saudara silakan baca ayat yang ke-22, dan begitu seterusnya sampai dengan ayatnya yang ke-28. Markus 1 ayat 21 sampai dengan yang ke-28. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Oke, Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk sudah membantu kita di dalam pembacaan pada sore ini. Bapak Ibu Saudara, pada tahun 2019 Disney itu merilis satu film yang berjudul Aladdin, begitu ya. Jadi sebagai salah satu orang yang masa kecilnya itu diwarnai dengan film-film dari Disney, maka saya senang sekali ketika melihat Disney akhirnya merilis film Aladdin, begitu ya. Apakah Bapak Ibu Saudara ada yang pernah menonton film ini? Apakah ada? Boleh angkat tangannya. Kalau ada, sudah ada yang pernah? Iya. Dari sekian banyak, beberapa dong ya yang angkat tangan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ke dalam film ini, kita tentu nggak akan melupakan salah satu tokoh utama dari film Aladdin ini, yaitu Genie, atau jin yang secara tidak sengaja ditemukan oleh si Aladdin. Dan jin ini adalah orang yang kulitnya itu berwarna biru, begitu ya. Kalau kita menonton film Aladdin ini dari awal sampai dengan akhirnya, maka kita akan menyadari bahwa eksistensi daripada jin itu adalah eksistensi yang menarik, tapi di saat yang sama eksistensinya itu menyedihkan. Nah, di sepanjang film ini
kita bisa ngelihat bahwa jini itu punya kuasa untuk melakukan segala hal. Dia bisa mengadakan sesuatu yang tidak ada. Dia bisa menghadirkan sesuatu yang tadinya belum ada, tiba-tiba ada. Orang yang tadinya lemah dalam satu petik jari seperti ini, maka dia akan menjadi orang yang kuat. Orang yang miskin, tiba-tiba dia jadi orang yang kaya. Jadi kita bisa ngelihat bahwa jini ini punya kuasa yang luar biasa. Tapi begini, sekalipun ternyata jini punya kekuatan seperti ini, ternyata dia tidak punya otoritas atas Aladin. Aladin itu yang mana? Bapak Ibu Saudara bisa lihat yang di sini ada monyetnya, gitu ya. Pria itu adalah Aladin. Ternyata jini yang punya kekuatan super seperti itu tidak punya otoritas atas Aladin, makhluk yang sebenarnya lebih inferior, yang lebih lemah daripada dirinya. Dan Bapak Ibu Saudara, bukankah beberapa orang Kristen atau setidaknya yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen seringkali melihat atau memahami Tuhan itu sama seperti jini. Mereka paham memang bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa. Oh, paham. Mereka paham bahwa Tuhan itu adalah Allah yang menciptakan ciptaannya. Paham. Mereka juga paham bahwa Tuhan itu adalah Allah yang sudah menebus mereka. Paham sekali. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mereka melihat bahwa diri mereka itu lebih berotoritas daripada Tuhan. Mari kita ambil satu contohnya Bapak Ibu Saudara. Ada seorang hamba Tuhan, saya berikan tanda petik, hamba Tuhan yang bernama Joel Osteen. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar nama hamba Tuhan ini, Joel Osteen ya. Hamba Tuhan ini memberikan satu pengajaran yang disebut Word of Faith atau yang sering kita kenal dalam bahasa Indonesianya sebagai perkataan iman. Jadi pengajaran ini mengajarkan apa? Pengajaran ini mempercayai bahwa ada satu kekuatan yang sering disebut sebagai kekuatan iman. Jadi perkataannya orang percaya, berarti perkataan setiap kita itu bisa memanipulasi kekuatan itu untuk mewujudkan janji-janji yang Tuhan berikan di dalam Alkitab. Nah, makanya akhirnya orang-orang yang memegang kepercayaan ini atau pengajaran ini, the word of faith ini, mereka seringkali mengucapkan bahwa, saya percaya dengan iman saya kepada Tuhan, bahwa saya akan terhindar dari sakit penyakit. Saya terhindar dari yang namanya gulung tikar. Bisnis saya bakal sukses. Bulan ini saya dapat rumah baru, saya dapat mobil baru, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa ngelihat dari pengajaran ini, siapa yang berotoritas atas siapa? Apakah Tuhan yang berotoritas atas manusia? Atau kebalikannya? Manusia yang berotoritas atas Tuhan. Banyak sekali orang-orang yang seperti ini, seperti Joel Osteen. Padahal Alkitab memperlihatkan yang sebaliknya. Faktanya, kalau kita melihat ke dalam Injil Markus, maka satu tema besar yaitu otoritas Yesus. Itu menjadi salah satu tema yang mewarnai dari Injil Markus. Dan tema ini sudah didengungkan sebenarnya oleh Markus dari Markus pasal 1 ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Satu peristiwa di mana sebenarnya Yesus itu dibaptis, langit terkoyak, lalu terdengarlah suara, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Otoritas yang diterima oleh Yesus yang diberikan dari Bapa itu nggak bisa disamakan dengan otoritas yang diberikan oleh orang dunia. Karena otoritas yang diterima oleh Yesus itu adalah otoritas ilahi atau yang kita sebut sebagai divine authority. Jadi ini menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya berkuasa atas manusia, tapi dia juga berkuasa, berotoritas atas makhluk-makhluk yang ada di dalam dunia spiritual. Dan hal ini bisa kelihatan dari perikop pembacaan kita. Dari Markus 1 ayat 21 sampai 28. Di ayat 21 sampai 22, Markus berusaha menunjukkan kepada para pembacanya, Yesus itu berotoritas atas manusia. Di dalam ayat 21,
kalau Bapak Saudara bisa perhatikan, Markus itu mencatat bahwa Yesus masuk ke rumah ibadat dan dia mengajar. Nah, mungkin kita seringkali punya pemikiran begini, rumah ibadat itu kan berarti tempat di mana orang-orang ibadah. Tempat di mana kita biasanya memberikan korban persembahan. Banyak orang kasih korban bakaran di sana. Tapi rumah ibadat di Kapernaum itu nggak kayak begitu. Sebenarnya rumah ibadat di Kapernaum itu adalah tempat di mana orang itu banyak ngumpul di sana, lalu mereka belajar. Belajar apa? Belajar tentang Taurat. Jadi kalau mau pakai bahasa anak muda hari ini, sebenarnya rumah ibadat itu adalah tempat di mana anak-anak suka, bukan anak-anak ya, sorry ya. Orang-orang itu suka nongki. Nongki bareng sambil ngobrol nyantai, tapi ngobrolnya bukan hal-hal yang sepele, bukan hal-hal yang remeh-temeh. Apa yang dibicarakan? Hukum Taurat. Nah, siapa yang mengajar mereka? Yang mengajar mereka pastinya adalah para ahli Taurat. Tapi Bapak Saudara begini, saya tidak mau kita sampai mendiskreditkan para ahli Taurat. Karena begini, seringkali Alkitab itu menyandingkan antara para ahli Taurat dengan Yesus. Jadi gambaran para ahli Taurat tuh kayak kebanting begitu loh. Jadi kayak jelek. Sebenarnya mereka enggak begitu. Mereka bukan orang bodoh. Karena orang yang bisa jadi para ahli Taurat itu bukan orang biasa. Itu perlu kepintaran dan hikmat yang extraordinary. Jadi kalau ada orang hari ini, mungkin kalau kita hidup zaman waktu itu ya, dan ada satu orang misalnya disebut dia ahli Taurat, kita pasti akan segan sama dia. Kenapa? Karena dia adalah orang yang luar biasa. Kita akan melihat dia sebagai sosok yang berotoritas. Dan faktanya para ahli Taurat itu bukan hanya mengatur keagamaan orang Yahudi, tapi mereka juga mengatur kehidupan orang Yahudi. Artinya apa? Mereka adalah pribadi, sosok yang berotoritas. Tapi Markus ayatnya yang ke-22 tadi ya, dia mencatat bahwa orang-orang itu takjub ketika mendengarkan pengajarannya Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ke dalam bahasa aslinya, kata takjub begitu ya, dalam bahasa aslinya itu punya arti to cause to be filled with amazement to the point of being overwhelmed. Jadi kata takjub di sini itu memberikan kesan bahwa mereka terkagum kepada Yesus karena dia mengajarkan sesuatu yang baru bagi mereka. Sesuatu yang gak pernah mereka dengar, tapi ternyata bisa diajarkan kepada mereka. Makanya mereka filled with amazement sampai kepada tahap mereka being overwhelmed. Dan suasana kekaguman ini makin diperkuat oleh Markus dengan kata orang yang berkuasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata berkuasa itu punya arti the power that comes from God can involve transcendent knowledge. Nah, kadang beberapa dari kita agak bingung ya, apa yang dimaksud dengan transcendent knowledge? Apa itu transcendent knowledge? Jadi kalau kita lihat ke dalam kamusnya bahasa Inggris di Merriam-Webster, transcendent itu punya arti being beyond the limits of all possible experience and knowledge. Berarti Yesus mengajarkan pengajaran yang melebihi pemahaman dan juga pengalaman yang pada umumnya diajarkan oleh para ahli Taurat pada zaman itu. Artinya Yesus itu kalau dalam bahasa simpelnya Bapak Saudara, Yesus itu mengajarnya itu benar-benar berbeda. Pengajaran dia itu gak pernah didengar dimanapun. Hanya Yesus satu-satunya pribadi yang bisa kasih pemahaman dan pengalaman yang sifatnya extraordinary. Kalau kita melihat semua ini, makanya akhirnya kita nggak heran orang-orang itu bisa mengatakan bahwa Yesus mengajarnya nggak seperti para ahli Taurat. Dan secara tidak langsung semua ini menunjukkan bahwa lihat Yesus adalah pribadi yang lebih berotoritas. Lebih berotoritas dari siapa? Daripada para ahli Taurat yang notabene pada saat itu adalah orang-orang yang berotoritas. Lalu tidak berhenti sampai di sana. Markus maka melanjutkannya juga dengan menunjukkan otoritas Yesus itu di dalam kisah ketika dia diperhadapkan dengan yang namanya kuasa gelap. Ini bisa kelihatan dari ayat 23 sampai 26. Di ayat 23 Markus mencatat bahwa ada orang yang kerasukan roh jahat di rumah ibadat
tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh orang yang kerasukan itu? Di kata-kata terakhirnya dikatakan bahwa orang itu berteriak. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin seringkali kalau kita baca ayat ini, kita cuma baca sekelibat lewat. Karena menurut kita, ya udah, poin pentingnya di mana? Ada orang yang kerasukan roh jahat dan dia udah berteriak. Itu poin pentingnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kata berteriak itu jadi kata yang penting untuk kita ketahui. Kenapa? Karena kalau di dalam bahasa aslinya, kata berteriak itu bisa diartikan dua arti. Yang pertama itu memang diartikan sebagai the cry of the possessed. Berarti teriakan daripada orang yang dirasuki. Tapi arti yang kedua, ini yang menarik. Karena di saat yang sama kata berteriak ini juga digunakan untuk menunjukkan teriakan dari seseorang yang ketakutan. Nah Bapak Ibu sudah bisa ngeliat itu dari Markus 6 ayat 49. Berarti ketika orang yang kerasukan roh jahat ini berhadapan dengan Yesus, dia sebenarnya ketakutan. Jadi teriaknya ini bukan teriak marah, bukan teriak nantang, tapi ini teriaknya itu kayak teriak ketakutan. Ketika dia diperhadapkan dengan Yesus. Dan ketakutan roh jahat ini kelihatan di ayat 24. Makanya roh jahat ini takut kalau dia itu dibinasakan oleh Yesus. Maka di ayat 25, Yesus menunjukkan kuasanya atas roh jahat itu. Dengan cara Yesus menghardik dia. Nah Bapak Ibu Saudara, kata menghardik di sini itu harus dipahami sebagai warn in order to prevent an action or bring one to an end. Artinya ketika Yesus menghardik roh jahat ini, Yesus itu seperti menunjukkan bahwa kalau kamu tidak keluar daripada orang ini, maka saya akan membinasakan kamu. Itu menunjukkan bahwa Yesus berotoritas atas roh jahat itu. Dan benar saja di ayat 26 kalau kita baca, roh jahat itu akhirnya keluar daripada orang itu. Ini adalah bukti nyata yang diberitahukan oleh Markus kepada para pembaca Injil Markus. Bahwa Yesus itu bukan manusia biasa. Dia itu adalah Allah yang berotoritas bukan hanya kepada manusia. Tapi bahkan sampai kepada roh jahat pun dia berotoritas atas mereka. Ini adalah bukti bahwa Yesus adalah Allah yang berotoritas. Bahkan Markus juga menunjukkan otoritas Yesus itu dari ayatnya yang ke-29 sampai dengan pasal 2 ayat 12. Yesus melakukan mujizat, tapi Bapak Ibu Saudara ketika Yesus melakukan mujizat, itu bukan tujuannya untuk nyenengin orang-orang pada zaman itu. Seperti tanda kutip, seperti sogokan agar mereka ngikut Yesus, agar mereka ngefans sama Yesus. Kagak, Yesus melakukan mujizat itu untuk menunjukkan otoritas dia. Karena mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu bukan mujizat yang bisa dilakukan oleh orang-orang pada zaman itu. Bahkan mujizat yang Yesus lakukan itu dia juga menyembuhkan orang kusta. Dia mengampuni dosa. Siapa yang bisa melakukan itu? Kecuali Allah sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang berotoritas. Bahkan Markus memberi puncaknya itu ketika Yesus mati di atas kayu salib dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Kematian dan kebangkitannya menunjukkan bahwa dia berotoritas atas maut. Maut yang harusnya jadi upah dosa itu tidak punya kuasa atas Yesus. Justru Yesus menunjukkan bahwa dia menang. Dia berjaya di atas sengatan maut. Karena itu 1 Korintus 15 ayat 55 mengatakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Sekarang jelas Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus adalah pribadi yang berotoritas atas setiap makhluk dan hal di dalam dunia ini. Tetapi pertanyaannya sekarang bagi kita Bapak Ibu Saudara, apakah kita mau untuk merendahkan hati untuk tunduk di bawah otoritas Yesus? Atau justru kita lebih memilih untuk mengeraskan hati kita dengan kesombongan kita mengatakan harusnya Yesus yang tunduk di bawah otoritas saya. Dan bukankah sampai hari ini
Banyak orang Kristen yang masih mengeraskan hatinya dan mengatakan bahwa Yesus yang harus tunduk di bawah otoritasnya. Memang betul mereka punya pemahaman bahwa, oh saya tahu Yesus adalah Tuhan yang berotoritas. Tapi mereka tidak punya keinginan untuk tunduk di bawah otoritas Yesus. Dan ini bisa kelihatan dari kehidupan sehari-harinya. Ambil contohnya ketika berdoa. Ketika orang-orang ini berdoa kepada Tuhan, mereka punya satu pemikiran bahwa doa saya itu harus dikabulkan oleh Yesus. Saya berdoa seperti ini, Tuhan harusnya ngerti dong, saya butuh ini. Saya pengennya begini, jadi Tuhan harusnya kabulin dengan cara yang saya mau. Tapi ketika kita melihat, kita menunggu jawaban daripada Yesus dan Yesus justru mengatakan bahwa jawabannya tidak seperti yang diinginkan, maka orang-orang ini tanpa berpikir dua kali, mereka akan merasa sakit hati dengan Yesus dan mereka tidak mau mengikuti Yesus. Mereka tidak mau mengikuti, tunduk di bawah otoritasnya Yesus. Atau contoh lainnya, ketika kita dianugerahkan oleh Tuhan untuk bisa berkeluarga, maka pertanyaannya adalah apakah selama ini kita berkeluarga sesuai dengan instruksi daripada Tuhan? Atau justru kita berkeluarga sesuai dengan hikmat kita sendiri. Menurut saya berkeluarga itu gak cocok dengan prinsip firman Tuhan. Harusnya dengan cara yang begini, begitu dan lain sebagainya. Karena menurut saya ini yang benar, ini yang oke. Firman Tuhan itu kudet, gak ada hubungannya sama kehidupan saya. Dan bukankah ketika orang-orang seperti ini mengatakan, saya mau berkeluarga sesuai dengan cara saya, itu adalah tanda di mana kita tidak mau menundukkan diri kita di bawah otoritas Yesus. Atau contoh lainnya, ketika anak bapak ibu, atau mungkin saudara-saudara kita di sini yang masih muda, sedang mencari pasangan hidup, apakah kita mencari pasangan hidup sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh Tuhan? Atau menurut kita kepercayaan kepada Tuhan itu nggak penting. Yang penting adalah saya cocok sama dia, saya ngeklop sama dia, kita saling ngebangun satu sama lain, udah kita jalan aja. Tapi tidak pernah mempertimbangkan apakah dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Apakah dia adalah orang yang bisa mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Dan ketika anak-anak kita atau mungkin saudara-saudara kita di sini yang masih muda mencari pasangan tidak sesuai dengan kriterianya Tuhan, bukankah itu adalah tanda di mana kita tidak tunduk di bawah otoritas Yesus? Saya takut sekali hari ini kita hanya mengerti bahwa Yesus adalah Allah yang sudah menebus kita dari dosa. Saya takut hari ini kita hanya mengerti bahwa oh iya Yesus memang berotoritas. Tetapi kita tidak mau untuk merendahkan hati kita dan tunduk di bawah otoritas Yesus. Bapak Ibu Saudara, ingatlah hidup kita itu bukan milik kita lagi. Hidup kita itu sudah dibeli oleh Yesus. Dulu kita adalah budak dosa, tapi Allah mengutus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, menjadi kurban untuk menebus setiap orang percaya dari dosa. Sehingga yang tadinya harusnya kita mati, tapi justru sekarang kita bisa hidup. Lantas kalau sudah seperti itu, kenapa kita tidak mau tunduk di bawah otoritasnya Yesus? Apakah Yesus berhutang budi kepada kita sampai dia harus mengirimkan anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita? Tidak. Siapa yang mengkhianati siapa? Kita yang mengkhianati Tuhan, bukan Tuhan yang mengkhianati kita. Tapi kalau fakta bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita, bukankah seharusnya kita membalas kebaikan Tuhan dengan cara kita tunduk di bawah otoritasnya? Menyadari hidup saya, hidup Bapak Ibu Saudara sudah bukan milik kita lagi. Tapi milik siapa? Milik Tuhan yang sudah menebus kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan pada sore ini kita sama-sama memahami bahwa Allah yang kita sembah itu bukan hanya Allah yang dapat melakukan mujizat. Enggak. Allah yang kita sembah itu bukan hanya Allah yang mengasihi kita. Enggak. Tapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang berotoritas. Yang artinya kita harus tunduk di bawah otoritas Yesus. Saya harap firman Tuhan pada sore ini tidak hanya berhenti sampai di sini.
Tidak hanya berhenti sampai di ruangan ini, ketika kita pulang maka kita lupa. Enggak. Tapi saya harap kita bisa melanjutkannya lagi dengan cara mungkin kita sama-sama mendiskusikannya dengan keluarga kita, atau dengan pacar kita, atau dengan teman kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya memberikan 2 pertanyaan praktis yang mungkin Bapak Ibu Saudara bisa diskusikan bersama begitu ya. Maka yang pertama pertanyaannya adalah, kalau selama ini kita sulit nih, kita menyadari saya sulit untuk tunduk di bawah otoritasnya Yesus. Maka kira-kira tindakan seperti apa saja sih yang bisa kita lakukan di dalam kegiatan kita sehari-hari untuk tunduk di bawah otoritasnya Yesus? Mungkin itu bisa didiskusikan ya bersama dengan pasangan, dengan keluarga kita. Dan yang kedua, kalau hari ini kita dikaruniai seorang anak, atau mungkin beberapa dari kita yang sudah plan, saya kalau udah mau menikah nanti saya pengen punya anak, atau sebentar lagi mau punya anak begitu ya, sudah punya planning seperti itu. Kira-kira didikan seperti apa yang dapat kita berikan kepada mereka agar mereka tunduk di bawah otoritas Yesus? Jadi kalau Bapak Saudara nanti habis ini mungkin selesai dari ibadah ini, kita kan biasanya ada fellowship ya. Di bawah kita ada ngopi, atau mungkin ada nge-snack dikit begitu ya. Atau mungkin habis ini, wah saya pengen pergi makan sama keluarga, makan malam bersama, atau nge-dating begitu ya. Coba diskusikan bersama-sama. Jadi tengah jalan sambil ngobrol begitu ya. Sambil diskusikan baik-baik, dan berharap bahwa ketika kita melakukan hal ini, itu bukan hanya memenuhi knowledge kita, tapi itu bisa menjadi sesuatu yang kita lakukan. Kita ngerti, oke Tuhan, saya harus lakukan ini agar saya bisa tunduk di bawah otoritas Yesus. Sehingga hidup kita dapat menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu karena kami menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang berotoritas atas hidup kami. Tuhan, maafkan kami kalau mungkin seringkali kami masih ogah, atau kami enggan, atau mungkin kami kesulitan untuk tunduk di bawah otoritas-Mu. Karena sebagai manusia yang berdosa, kami punya kecenderungan untuk menjadikan hidup kami justru di atas Engkau. Kami tidak mau tunduk di bawah otoritas-Mu, tapi justru kami ingin memanfaatkan Engkau, kami justru ingin Engkau yang tunduk di bawah otoritas kami. Tuhan, maafkan kesombongan kami, maafkan kedegilan kami. Biarlah kami boleh sama-sama belajar mulai hari ini untuk tunduk di bawah otoritas Engkau. Tuhan, mungkin ada satu masa di mana kami merasa enggan lagi, tapi kami memohon bantuan yang berasal daripada-Mu. Kiranya di dalam proses jatuh bangun ini, kami boleh melakukan firman ini dengan baik, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan juga. Dan kami ingin menyerahkan ibadah kami juga sampai dengan akhirnya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah juga kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.